Juga merupakan bagian dari Kador Hijau Muhammadiyah Sumatera Selatan dan aktivis di Ikatan Fajar Muhammadiyah berada di Kota Palembang. Saya adalah moderator di acara kita pada malam hari ini. Telah hadir juga pemateri kita pada malam hari ini yang terhormat Ayahanda Dr. Insinyur Muhtarudin Muhsiri MP. Beliau merupakan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan, membidangi Majelis Pendidikan Kader dan Majelis Lingkungan Hidup. Juga merupakan Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Palembang. Selamat malam Ayahanda. Selamat malam, datang. Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah. Waalaikumsalam Ayahanda. Iya Ayahanda, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, saya ingin menyapa teman-teman dari seluruh Indonesia yang telah bergabung bersama kita. Baiklah. Maaf. Kayaknya nggak cukup kuat, pakai HP aja tuh. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman, terkhusus teman-teman yang berada di wilayah Sumatera Selatan. Telah bergabung juga di tengah-tengah kita teman-teman dari Sumatera Utara, dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ini yang ada di daftar saya banyak sekali. Dari Lampung, ada juga dari Surakarta, dari Gombong, dari Lamongan, dari Kendari, dari Surabaya, dari Malang, Tasikmalaya, Bandung, ada juga dari Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dari Manado, dan ini yang paling jauh ada teman saya dari Kairo, Mesir, yang juga ikut bergabung bersama kita. Baiklah, selamat malam, selamat bergabung teman-teman semuanya di acara kita pada malam hari ini, Ngaji Ekologi, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, Perspektif Lingkungan Hidup. Untuk mulai acara kita pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kita mulai, saya persilahkan kepada Kakanda Muhammad Aditya Salam, selaku Ketua Umum Kader Muhammadiyah Sumatera Selatan untuk menyampaikan sambutan. Silahkan, Kakanda. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator. Dan terima kasih juga kepada ayahanda kami, Ayahanda Muhtarudin Muhsiri, yang sudah bersedia bergabung bersama kami pada diskusi malam hari ini. Selamat datang Ayahanda. Selamat datang. Assalamualaikum. Selamat bergabung juga. Salam. Selamat bergabung juga buat teman-teman se-Indonesia dari berbagai macam kalangan, dari berbagai ortom, dari PM, IMM, ada dari NA, Pemuda, PS, HW, juga teman-teman di luar ya, dari berbagai macam kampus. Selamat bergabung. Jadi sebelum menyampaikan pengantar untuk diskusi kita pada malam hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan dulu Kador Hijau Muhammadiyah Sumatera Selatan. Jadi mungkin agak terlihat asing ya, terdengar asing, karena Kador Hijau Muhammadiyah ini baru didirikan. Terbentuk di Surabaya pada tahun 2018. Kador Hijau Muhammadiyah sendiri diinisiasi oleh Angkatan Muda Muhammadiyah, tergabung dari berbagai macam ortom, anak-anak muda Muhammadiyah. Kador Hijau Muhammadiyah sendiri adalah sebagai salah satu simpul organisasi dakwah komunitas yang menjadi simpul alternatif kader Muhammadiyah yang fokus pada persoalan sosial ekologis dengan tujuan
manifestasi dakwah Muhammadiyah yang berlandaskan semangat pembebasan dan pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam di Indonesia. Nah, untuk di Sumatera Selatan sendiri, kita baru didirikan pada bulan November 2019. Yang pada saat itu kemarin kita undang langsung dari Presidium Nasional Kader Hijau Muhammadiyah, ada Cak David yang dari Yogyakarta. Kita melaksanakan deklarasi bersama di Palembang. Dan untuk KM Sumsel sendiri, kita ada pengurus harian sekitar 70 anggota, tergabung dari IPM, kemudian IMM, ada juga dari SHW, ada juga yang bahkan dari non-sekolah Muhammadiyah, non-ortum juga ada. Jadi kader hijau Muhammadiyah ini adalah gabungan dari aktivis yang mempunyai visi yang sama soal misi ekologi. Nah, terkait untuk diskusi hari ini sebenarnya beranjak dari kegelisahan kita ya. Bagaimana kita melihat hari ini dalam kajian pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ada beberapa butir, ada 12 butir ya. Nah, dalam kehidupan melestarikan lingkungan hidup, ini jarang sekali kita kaji. Kalau mendengar kajian-kajian soal PHIWM, biasanya lebih banyak membahas soal berbisnis, amal usaha, soal berorganisasi, bermasyarakat. Namun jarang sekali kita temui kajian-kajian soal pelestarian lingkungan hidup. Nah, ini yang mendorong kami untuk mengadakan diskusi pada malam hari ini. Nah, bahwasanya persoalan ekologis ini menjadi perintah langsung dalam Al-Quran, bahwasanya kita manusia ini sebagai khalifah fil ard. Nah, jadi kita sebagai khalifah di muka bumi tidak hanya semata-mata beribadah kepada Tuhan, namun Tuhan menciptakan alam semesta itu untuk dijaga oleh manusia sebagai khalifah di bumi. Kita melestarikan alam dan mencegah alam dari berbagai macam kerusakan. Seperti misal tulisan Emil Salim di dalam buku Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi, bahwasanya sekarang pembangunan di era modern banyak sekali yang berdampak bagi kerusakan lingkungan hidup, yang akibatnya kerusakan lingkungan hidup itu akan berbahaya bagi manusia itu sendiri. Nah, apakah pembangunan itu akan dihentikan? Tidak. Kata Emil Salim, pembangunan itu boleh dilakukan dan harus berlanjut, tetapi yang perlu diperhatikan bagaimana peta pembangunan itu harus seimbang, sehingga memperhatikan konsep-konsep yang ramah lingkungan. Nah, ini yang kita perlukan sekarang. Nah, dalam lingkup Muhammadiyah sendiri, kita juga perlu melihat dan mengevaluasi kan. Misalkan contoh, apakah di Muhammadiyah gerakan ekologis ini sudah maksimal? Kemudian apa saja gerakan-gerakan ekologi yang sudah dilakukan di lingkup Muhammadiyah, kemudian di amal usaha Muhammadiyah? Apakah ortom-ortom Muhammadiyah sudah mendorong bagaimana mengkampanyekan gerakan ekologi, memberikan advokasi, edukasi soal gerakan ekologi ini? Atau bahkan mungkin kitalah menjadi pelaku-pelaku dosa ekologis yang kita lakukan sehari-hari, mungkin di ruang lingkup amal usaha Muhammadiyah. Banyak sekali konsep-konsep ekologi yang bisa kita diskusikan bersama dengan ayahanda kita dari PWM Sumsel,
sebagai majelis lingkungan hidup, mungkin kita juga bisa melakukan aksi bersama mungkin ke depan, melakukan kolaborasi, seperti halnya kita melihat ada pesantren ekologis, yaitu pesantren ekologi Atorik di Garut, Jawa Barat, itu mengembangkan konsep pesantren dan belajar bertani. Jadi mereka menerapkan agroekologi. Jadi selain mereka belajar di sana, di pesantren tersebut juga aktivitas menanam. Jadi menanam bayam, menanam padi, dan sebagainya. Dan bahkan Majelis Ulama Indonesia saat ini, itu ada program Eko Masjid. Bagaimana cara ada program Majelis Lingkungan Hidup, itu program sedekah sampah. Nah, mungkin nanti kita juga akan mendiskusikan dengan Ayahanda Muhtarudin terkait aksi-aksi gerakan yang bisa dilakukan di ruang lingkup Muhammadiyah sendiri. Nah, mungkin itu sebagai pengantar dari diskusi kita pada malam hari ini. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mengaji ekologi bersama dengan Ayahanda Muhtarudin. Dan kepada moderator, waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih kan. Salam lestari, hijau berseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Kakanda Muhammad Aditya. Salam. Selanjutnya langsung saja untuk materi kami serahkan kepada yang terhormat Ayahanda Dr. Insinyur Muhtarudin Muhsiri M. Silahkan Ayahanda. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi anzala sakinatahu alayya wa ayyadahum bil junudi lam taruha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sarahalakum min ad-dini ma wassa bihi Nuha walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi amma ba'du. Moderator dan moderator diskusi lain yang saya banggakan, serta aktivis kader hijau Sumatera Selatan, saya bangga mendengarnya, yang saya banggakan, dan segenap kader hijau maupun kader ikatan seluruhannya di seluruh Nusantara tadi yang terwakili di berbagai tempat yang sudah disebutkan. Saya sungguh-sungguh benar-benar menghargai dan sangat bangga dengan hal ini. Terutama memang di PWM itu saya wakil ketua membidangi kader dan lingkungan hidup, jadi MPK dan MHL atau MLH, Majelis Lingkungan Hidup. Sehingga memang nampaknya ini saya betul berkepentingan untuk bicara di sini, begitu. Terlepas bagaimana kontennya nanti. Tapi yang paling penting adalah saya bisa mengatakan untuk kita berdiskusi lebih intens tentang bagaimana menghijaukan bumi, bagaimana mengislahkan bumi gitu setelah terjadi kerusakan-kerusakan. Tapi saya agak mundur sedikit pembicaraannya, bagaimana konteksnya dalam pedoman hidup Islami secara luas dan keseluruhannya yang benar menjadi acuan kita, karena kita ngaji, meskipun ngajinya ekologis tapi berdasarkan atau melihat PHI sebagai PHWM ya, PHIWM sebagai pedomannya, sebagai acuannya gitu. Nah, maka sebetulnya pedoman hidup Islami itu mengajak dan mengajarkan kepada kita bahwa kita tuh hendaknya berpegang teguh terhadap ajaran Islam ini secara kafah. Udkhuluha fisilmi kafah. Masalah. Nah, kemudian ketika kita masuk ke dalam Islam totalitas itu, ya filosofinya karena Islam itu adalah agama yang diwahyukan kepada para nabi-nabi gitu. Dari mulai Nabi Adam
sampai Nabi Isa dan terakhir Nabi Muhammad, itulah agama yang satu, yang agama tauhid, yang kemudian finalisasinya itu disebut dengan dinul Islam. Tadi saya sebutkan dalam sebuah ayat itu ya bahwa Islam itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad, yang juga diwasiatkan kepada Ibrahim, kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya. Tadi kepada khatam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hendaknya Islam ini menjadi sebuah sistem kehidupan. Nah, sistem kehidupan ini sekurang-kurang mencakup sebagai pertama sistem keyakinan atau sistem teologi. Yang kedua juga sebagai sistem pemikiran atau menyusun konsep-konsep gitu, dan yang ketiga sebagai sistem tindakan. Nah, ketika kita mengatakan sistem tindakan ini, kita nyambung dengan ngaji kita, itu ngaji ekologi. Jadi ketika kita berbicara tentang sistem tindakan, hendaknya umat Islam itu, ya seorang muslim itu, dia baik secara pribadi maupun kemudian sebagai keluarga dan juga sebagai komunitas dalam masyarakat atau sebagai cakupan komunitas masyarakat, itu yang kemudian hendaknya dapat menjadi contoh-contoh atau uswatun hasanah begitu. Jadi kita menjadi duplikatnya Rasulullah begitu hendaknya. Oh tidak mungkin, iya, tetapi kita berusaha untuk ke sana. Kita adalah orang yang cerdas, kita adalah orang yang amanah, kita adalah orang yang menyampaikan gitu, kita adalah orang yang menjalankan fungsi-fungsi kenabian yang 4 sifat dan karakter pokok itu, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah kemudian dalam implementasinya, maka seorang muslim itu harus menjadi orang-orang yang soleh. Dimensinya adalah ya kesolehan pribadi untuk dirinya sendiri dan juga kesalahan sosial. Nah, kesalahan sosial juga inilah kemudian juga yang nyambung dengan ngaji ekologi. Jamaah pengajian atau kajian ekologi yang insya Allah dirahmati oleh Allah, maka kemudian ketika kita menyebutkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang secara teknologis bertauhidullah, sebenarnya secara konsep pemikiran adalah ukhrawi dan duniawi gitu, sehingga memang menjadi lengkap gitu. Tindakan kita nyata konkret di masyarakat, tetapi dasarnya adalah mardhatillah yang diarahkan dengan konsep-konsep ilahiyah yang membumi, sehingga memang terjangkau juga oleh masyarakat sekitar kita, terjangkau juga kemanfaatannya gitu. Maka kemudian kita diarahkan kepada suatu karakter seorang muslim itu, dia harus memiliki karakter lainnya. Yaitu pertama, dia ada seorang yang muslim, orang yang berserah diri, orang yang beragama Islam. Beragama Islam kalau prinsipnya ada berserah diri. Yang kedua, dia harus memiliki karakter mukmin, orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, dia menjadi orang yang muhsin. Dan yang keempat, yang terakhir sebagai orang yang mutakin, jadi menjadi pribadi yang mutakin. Maka jika ini dikembangkan, dia menjadi keluarga yang muslim, keluarga yang mukmin, keluarga yang muhsin, dan keluarga yang mutakin. Begitu seterusnya, dan komunitas masyarakat yang juga yang masyarakat yang muslim, mukmin, muhsin, dan mutakin. Nah, kondisi ini endingnya adalah menjadi penyampai ataupun pembawa pesan rahmatan lil alamin, yang dia itu menjadi rahmat bagi seluruh alam, tidak saja kepada sesama manusia, tetapi kepada hewan dan tanaman di lingkungannya. Tidak saja kepada manusia muslim, tapi juga pada manusia-manusia lainnya. Bahkan orang-orang yang belum beragama juga tersentuh oleh kerahmatan kita, karena kita membawa pesan rahmatan lil alamin itu. Jamaah kajian ekologi rahimakumullah, saya kira background kita atau langkah awal kita adalah seperti itu. Kita semua adalah pribadi-pribadi yang diutus oleh Allah melalui risalah Rasulullah dengan membawa risalah Islam gitu, untuk bisa mengimplementasikannya dalam tatanan kehidupan yang konkret gitu, yang nyata gitu, tidak saja pada teori dan konsepsi, tetapi pada sistem tindakan, dan itu terangkum sebenarnya dalam sebuah sistem kehidupan. Maka kemudian kalau kita kembali lagi kepada
pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Jadi keseluruhannya itu sekali lagi adalah semuanya berkonteks kepada ekologi, artinya tempat dan lingkungan, gitu, tidak tercerabut dari tempat dan lingkungannya. Maka berikutnya adalah kita masuk kepada bagaimana pandangan Islam terhadap melestarikan lingkungan. Ini yang secara secara konkret ya. Nah, di dalam PH itu di situ disebutkan ada 6 karakter atau tugas atau langkah yang dilakukan oleh seorang muslim khususnya sebagai warga Muhammadiyah. Yang pertama terkait dengan bagaimana menjaga lingkungan hidup. Maka yang pertama itu adalah bahwa lingkungan hidup itu harus dipandang sebagai ciptaan dan anugerah Allah yang harus diolah, dipelihara, dan tidak boleh dirusak. Di situ disebutkan nas-nasnya, di atas saya ingin membacakan satu saja, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-27, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusallahu yusidu fil ardh ulaika minal khasirun. Itu orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah setelah dikukuhkan, kemudian memutuskan apa yang diperintahkan untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, maknanya adalah bahwa kalau kita melakukan kerusakan di muka bumi, kalau kita melanggar perjanjian, kalau kita kemudian memutus silaturahmi, itu adalah orang-orang yang merugi. Nah, kita tidak boleh menjadi orang yang merugi, karena di dalam ayat Quran yang lain, kita harus menjadi orang yang tijar watanan tabu, memiliki perniagaan yang pasti tidak merugi, yaitu untung gitu. Nah, di sini sebutkan salah satu orang yang merugi itu adalah karakternya dia melanggar janji, memutus silaturahmi dan membuat kerusakan di muka bumi. Maka kebalikannya adalah kita tidak boleh merusak gitu maksudnya. Nah, itu yang pertama, lingkungan itu harus dijaga karena itu anugerah Allah yang harus dijaga kelestariannya. Yang kedua, warga Muhammadiyah wajib melaksanakan konservasi sumber daya alam. Ini juga banyak sekali nas yang disebutkan gitu. Di antaranya adalah di dalam Al-Baqarah juga ayat 205 A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Apabila ia berpaling, ia berjalan di muka bumi, mengadakan kerusakan dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Wallahu la yuhibbul fasad, itu maknanya juga wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai kerusakan, Allah juga tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi maknanya kita disuruh untuk melakukan konservasi gitu, memelihara. Gitu. Kemudian yang ketiga, masyarakat Islam khususnya warga Muhammadiyah wajib mempraktekkan budaya bersih, sehat, dan indah untuk menjaga lingkungannya itu. Dan ini menunjukkan keimanan dan kesalehannya pada dasarnya. Itu di dalam Al-Maidah ayat yang ke-6, itu panjang bunyinya, silakan nanti bisa dicek itu atau dibaca juga. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas-sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. In kuntum junuban fatahharu wa in kuntum maradun, dan seterusnya. Kita disuruh berwudu, kalau tidak ada air kita disuruh tayamum. Itu adalah sebuah langkah bahwa kita disuruh menjaga kebersihan diri dan juga keindahan diri. Maka sesungguhnya konsep menjaga kebersihan itu Islam diatur sangat indah dan sangat detail. Maka kemudian sebagai ironi sebetulnya bahwa kemudian masjid digembok saat ini ya, saya termasuk yang seperti itu. Bahkan Jumatan dipintu dan tidak boleh, padahal tidak begitu himbauan resmi dari MUI dan pemerintahnya. Saya kira itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ada 6, ini ada istilahnya yang kelima. Orang Islam khususnya warga Muhammadiyah hendaknya melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menghadapi kezaliman, keserakahan, rekayasa dan kebijakan yang merusak lingkungan. Dasarnya adalah ini yang sangat populer, Al-Imran ayat 104 gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Saya tidak jelaskan lagi karena kader-kader sudah sangat sudah sangat favorit dengan ayat tersebut.
Kemudian yang keenam atau yang terakhir, orang Islam khususnya warga Muhammadiyah wajib bekerja sama dan melakukan praktis atau praktek-praktek praktisi ya, praktek-praktek yang sifatnya aplikatif gitu dengan berbagai pihak baik perorangan maupun kolektif untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Ini didasarkan pada dalil di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu la tukhillu sya'irillahi wala syahrul harama wala hadya wala qalaid wala aminal baital harama yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana fa idza halaltum fasadu wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saya garis yang paling bawahnya wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Jadi janganlah kamu berbuat atau tolong menolong dalam berbuat dosa dan perusakan gitu. Dan azab Allah sangat keras bagi orang yang melakukan kerusakan dan melakukan pelanggarannya dalam kepada orang yang melakukan kerusakan dan pelanggaran kepada orang itu oleh Allah diazab dan diancam dengan azab yang sangat. Ini adalah menggariskan kepada kita khususnya warga Muhammadiyah untuk melakukan perbaikan-perbaikan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Jamaah kajian ekologi yang insya Allah dirahmati oleh Allah, saya kira untuk sebagai bahan diskusi saya antarkan seperti itu. Saya setuju, mari kita mulai dari diri kita untuk menjaga dan melestarikan bumi yang sebelumnya pernah dibuat kerusakan-kerusakannya oleh generasi, bahkan mungkin itu juga generasi kita juga, di antara bagian dari kita melakukan kerusakan dan yang generasi bagian lainnya melakukan perbaikan. Marilah kita menjadi generasi yang melakukan perbaikan dan melakukan pelestarian kepada lingkungan kita, sehingga kita akan berperan untuk menghantarkan bumi kita tetap hijau, tetap lestari kepada generasi berikutnya. Dan Perserikatan Muhammadiyah telah banyak membuat konsep-konsep seperti disebutkan oleh Ananda Aditya. Kita memang di universitas ada namanya KKN tematik. Antara tematik itu tematik pelestarian lingkungan. Kemudian ada tematik berbasis masjid, juga tetap masjid dan lingkungan. Dan untuk Majelis Lingkungan Hidup sendiri, memang ini tersambung sepertinya Ketua Majelis Lingkungan Hidup PWN Sumatera Selatan, itu Dr. Halisah Hayatuddin, itu benar sudah bekerja sama untuk melakukan namanya sedekah sampah gitu, bekerja dengan berbagai pihak dan diantaranya juga ada komunitas di masyarakat yang kompos, mengkonversi sampah plastik menjadi produk-produk semacam handicraft dan lain sebagainya. Itu kita ada kerjasama dan pembinaannya. Saya kira saja kepada Ananda moderator, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Ayahanda atas materinya. Jadi selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Sebelum itu Ayahanda ada pertanyaan nih. Pertanyaannya, bagaimana sih bentuk-bentuk gerakan ekologis yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian bagaimana cara agar kita bisa istiqomah untuk mencintai lingkungan? Begitu Ayahanda. Ini langsung? Iya Ayahanda, tapi ya silahkan Ayahanda. Okay. Langsung. Ya, jadi tindakan-tindakan praktis melestarikan lingkungan itu hendaknya memang dilakukan dari pribadi-pribadi ya. Saya pernah mempraktekkannya, tapi kemudian ketika itu ada perubahan kan. Pertama kali saya tinggal di rumah itu halamannya nggak punya halaman.
Jadi saya mengkonversi sampah-sampah di rumah itu dengan cara saya siapkan intinya ada pengolahan sampah rumah tangga di rumah sendiri gitu. Jadi saya punya sedikit kompos yang murni, kemudian saya punya E4 bisa beli di pasaran. Kemudian secara berkesinambungan terus, pertama kita kasih sampah-sampah kita misalnya yang hijauan bekas kita masak itu dipotong-potong, diwadahi keranjang di dalam rumah gitu. Kemudian setelah satu lapis begitu kita taburi dengan kompos dan disiram sedikit dengan E4 yang kita encerkan. E4 itu berisi berbagai, kenal ya mestinya para kader hijau ya. E4 itu sebuah produk di pasaran yang berisi berbagai macam mikrobia pembusuk atau fermentasi gitu. Lalu nanti begitu kita masak lagi ada sampah ini kita potong lagi pendek, kita letakkan di situ lagi sampai kemudian keranjang itu hampir penuh gitu. Nanti kita angkat keluarkan ke rumah gitu kan, biar dilanjutkan fermentasinya atau proses pembusukannya di luar rumah gitu. Nah itu nanti akan menjadi sebuah proses fermentasi pengomposan secara mandiri di dalam rumah kita masing-masing gitu. Jadi tidak semua sampah kita buang. Nah, saya kira salah satu praktek-praktek bisa kita lakukan. Nah, sekali lagi dulu saya tinggal di rumahan yang tidak punya halaman. Kalau hari ini alhamdulillah punya sedikit halaman, jadi pengomposannya bisa dilakukan di lapangan gitu. Jadi maksud saya kita bisa melakukan pengolahan sampah sebagai wujud dari melestarikan lingkungan, karena melestarikan lingkungan itu kalau misalnya kita tidak bisa melestarikannya secara secara konsepsi yang sempurna begitu, minimal kita jangan bikin nambah kerusakan. Nah kalau kita membuang sampah menurut saya termasuk menambah kerusakan. Nah minimal kita tidak menambah kerusakan, sehingga sampah-sampah yang di rumah kita kelola sendiri di rumah kita, yang sampah organik atau sampah hijauan bekas kita atau sisa dari potongan-potongan ibu-ibu rumah tangga masak itu, nah kita komposkan gitu. Nah itu saya kira praktek-praktek yang bisa kita lakukan, dan itu yang sebetulnya didorong oleh Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah itu, ataupun oleh MLH PWM Sumatera Selatan, maupun dalam praktek-praktek KKN tematik di Universitas Muhammadiyah Palembang. Jadi kita semua warga masyarakat terus berperan untuk mengurangi datangnya sampah ke bumi yang dibuang begitu saja dengan cara dibuat kompos atau composting. Saya kira seperti itu jawabannya. Baiklah, terima kasih banyak Ayahanda. Untuk teman-teman sekalian, kepada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baiklah. Silahkan teman-teman. Moderator, saya sambil menunggu kalau ada yang lain, saya ingin tambahkan. Jadi termasuk bagian dari melestarikan lingkungan, hendaknya setiap warga masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah dan kader Muhammadiyah, itu memang sesuai dengan kapasitas dan fasilitas yang dia miliki. Maksud saya terkait dengan kapasitas dan fasilitas itu adalah apakah dia punya lingkungan yang cukup memadai, maksudnya area lahan di rumahnya gitu. Nah, kalau yang memang cukup punya lahan, ya hendaknya dia mengolah lahannya gitu dengan cara organik gitu ya, memupuk dan pupuk organik dan seterusnya begitu. Karena memang ada banyak tanah yang bahkan menggunakan pupuk kimia itu dia tidak akan membuahkan hasil yang kita harapkan. Nah, tetapi untuk yang keterbatasan lahan itu kan kalau ini kader-kader main ke rumah boleh itu, bisa boleh dilihat itu.
saya ada sedikit lahan tapi tetap masih merasa kurang gitu kan. Jadi sehingga saya banyak membuat tanaman-tanaman dalam pot gitu maupun polybag gitu. Nah, itu sebenarnya pernah dicanangkan oleh KKN tematik di kampus Universitas Palembang maupun oleh Majelis Lingkungan Hidup PWM dan berbagai kesempatan. Hendaknya kita memiliki tanaman-tanaman kebutuhan rumah tangga hortikultura ya, itu dalam tanaman pot maupun polybag. Sekali lagi, kalau misalnya para kader main ke rumah boleh itu dilihat di rumah tuh ada tanaman cabai, ada tanaman terong begitu. Itu bagian kita sebetulnya melestarikan lingkungan dan mencukupi kebutuhan sendiri begitu. Karena kalau setiap rumah punya 10 polybag saja cabai itu rasanya cabai burung, cabai jengkis, tidak perlu lagi beli ke pasar sebenarnya ya. Nah itu saya kira kita semua harus melakukan itu. Dan kalau mau yang besar lagi, misalnya gitu, saya nanam kelengkeng, misalnya itu berbuah itu. Nanam juga misalnya jeruk nipis, barang 1-2 batang kalau kita punya halaman ya, limun teh gitu. Saya punya 3 batang limun teh. Itu kemarin ini dipanen mungkin lebih dari 60 kilo ya. Dan sekarang masih banyak di batangnya gitu. Jadi sebenarnya kita ini bisa mencukupi kebutuhan sendiri secara mandiri dan itu sekaligus juga menghemat pengeluaran dan sangat banyak kemanfaatannya. Saya tidak sangka bahwa dengan ada COVID ini mengkonsumsi jeruk nipis termasuk bagian juga menjaga limun teh gitu, termasuk menjaga kebugaran dan stamina fisik gitu. Jadi kalau seandainya pun misalnya terpapar gitu, insya Allah fisik bisa menghadapinya. Dan itu kita tidak kesulitan kita butuhkan, maka banyak teman saudara yang memerlukannya kita bisa berbagi gitu. Jadi kalau dijual juga murah lah udah enak berbagi aja. Nah seperti itu. Jadi bagian dari kita menjaga keseimbangan, melestarikan lingkungan adalah kita sedikit mungkin mengurangi membuang sampah ke tempat pembuangan sampah atau ke menebarnya di bumi begitu ya. Hendaknya dikonversi menjadi kompos. Kemudian kita juga dengan menanam tanaman-tanaman baik dalam polybag maupun pot itu juga bagian dari membuat pelestarian. Dan tentu juga bunga-bunga ya. Kalau main ke tempat saya ini banyak berbagai macam bunga. Istri saya sangat suka bunga-bungaan itu. Ada anggrek dengan berbagai macam dan warna gitu, cantik-cantik. Dan juga tanaman-tanaman lainnya gitu. Pokoknya hijau lah, hijau berseri gitu. Itu kalau saya lihat ada Ajis ini ya, ini dari Kema Persada Pertanian UMP ya. Itu lestari sekali itu lingkungan di tempat kami ini dan sehendaknya memang setiap rumah seorang muslim khususnya warga Muhammadiyah harus begitu. Kita tidak melihat rumahnya gedung yang bagaimana tidak, tapi asri dan lestarinya yang kita kedepankan sehingga itu ada peran dari kita melestarikan dan menjaga lingkungan hidup. Tolak ukur dan ini apa penandanya adalah di lingkungan kita ada hewan-hewan yang sudah langka. Mungkin tidak percaya nih para kader di lingkungan rumah saya itu banyak sekali kita dapati jenis kupu-kupu. Kupu-kupu itu sudah langka kan, tapi kalau di tempat saya bisa didapati tiap hari burung-burung berkicau tanpa saya kalimat ada burung perkutut, burung tekukur, burung cerocokan, burung-burung macam itu di sekitar rumah yang memang itu liar gitu. Nah sekali lagi apalagi ini ke tengah kota Palembang ya seperti itu luar biasa. Itu karena kita menjaga lingkungan menurut saya. Saya kira seperti itu moderator. Baiklah, terima kasih Ayahanda. Ini ada pertanyaan Ayahanda. Ya, silakan. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Ini dari saudara kita Rahmat Hidayat dari UMB. Ayahanda, apa perbedaan muslim, mukmin, muhsin, dan muttaqin, dan bagaimana hubungannya dengan ekologi itu sendiri? Silakan Ayahanda. Iya. Ini perbedaan muslim, mukmin, muhsin, dan muttaqin itu ada di dalam hadis Arba'innya Nawawi ya, itu kalau nggak salah hadis yang kedua itu. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW itu didatangi seorang laki-laki, dikatakan dia orangnya berpakaian putih yang sangat putihnya, rambutnya hitam sangat hitamnya gitu, datang tidak disangka-sangka, ujug-ujug begitu istilahnya, lalu bersimpu dari depan Rasulullah sehingga
dengkulnya itu bertemu dengan dengkul Rasulullah dan tangannya itu letakkan di atas pahanya Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Nah gitu. Lalu Rasul menjawab, yang maksud Islam itu adalah antas nada Allah ilaha illallah wa aqam zakah wa iqamus shalah wa tasum ramadan wa tahajjud bayat wa tawa al-yaumil akhir. Wa tahajjud bayat mustafa ilai sabila. Islam itu adalah gitu kan, bersyahadat, menunaikan sholat, saum atau puasa, berzakat dan haji. Gitu. Jadi orang Islam itu adalah orang yang berserah diri untuk menghamba kepada Allah dengan melakukan apa? Pertama syahadat, dengan melakukan sholat, dengan membayar zakat kalau dia memang berkewajiban zakat. Kalau tidak ya sudah infak sedekah. Kemudian dia menunaikan puasa, khusus puasa Ramadan. Dan kemudian kalau dia mampu berhaji. Itulah Islam, melaksanakan 5 rukun Islam itu. Nah begitu kan. Kemudian sebelum keberbedaannya kita tahu definisinya. Kemudian yang iman itu adalah antuk minabillah. Yang iman itu adalah beriman kepada Allah, pada malaikat Allah, pada Rasulullah, pada kita Allah, kepada yaumil akhir dan qadar dan takdir. Nah gitu. Nah jadi keimanan itu adalah akan menjadi dasar dari keislaman kita itu. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Nah ihsan itu dikatakan al-ihsanu anta budullah ka'annaka yarahu wa illam yakun yarahu fa innahu yaraka gitu kan. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak bisa menyembah Allah dengan seolah melihat Allah, camkan di qalbumu Allah itu melihatmu, melihat ibadahmu, melihat salatmu, puasamu, haji dan sebagainya. Nah, ketiga ini disebut dengan arkanul Islam, iman dan ihsan itu. Perbedaannya, Islam ini adalah operasionalnya, sedangkan iman itu adalah pondasinya. Kita bersyahadat itu karena percaya kepada Allah. Kita sholat karena kita beriman kepada Allah. Kita puasa, kita zakat, kita haji karena iman kepada Allah. Panggilannya adalah karena iman. Salah satu contoh misalnya nasnya itu, ya lazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang beriman, kamu diwajibkan puasa. Orang Islam saja, tapi dia tidak punya iman, tidak bisa. Dia tidak berkewajiban untuk saum. Kalaupun dia saum, ya belajarnya ikut-ikut dengan yang lain gitu. Karena memang hanya puasa yang didasari iman saja yang dia berfungsi untuk menghapus dosa dan sebagainya kan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, imanan wahtisaban gitu kan. Ya sekali lagi iman itu pondasinya, sedangkan Islam itu adalah operasionalisasinya harus dilakukan, sedangkan ihsan itu adalah mekanismenya. Bagaimana melaksanakan operasional yang didasarkan iman itu adalah ihsan itu, yaitu engkau sholat seperti melihat Allah, engkau berzakat seperti engkau melihat Allah, engkau berhaji seperti engkau melihat Allah, engkau puasa seperti melihat Allah. Jika engkau tidak mampu beribadah dengan cara seperti melihat Allah, maka camkan di hatimu dalam ibadahmu itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, kemudian yang terakhir muttaqin atau takwa itu adalah capaian yang akan yang menjadi target gitu. Capaian yang akan menjadi target. Kita syahadat untuk menjadi orang bertakwa, kita sholat untuk menjadi orang bertakwa, kita puasa untuk menjadi orang bertakwa, kita saum puasa untuk menjadi orang bertakwa, kita haji untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, untuk bisa menjadi takwa itu tadi kelima-limanya dengan dasar iman. Gitu. Mekanismenya tadi dikasih tahu, kamu harus hanya karena Allah. Gitu. Saya kira menjawab pertanyaan perbedaan iman, Islam, ihsan dan muttaqin. Seperti itu moderator? Iya Ayahanda. Selanjutnya ini bagaimana hubungan ketiganya dengan ekologi, gitu Ayahanda? Ya, saya tadi lupa tentang itu. Jadi setelah keempatnya itu terpatri dalam pribadi seorang insan gitu kan, muslim, mukmin, muhsin dan muttaqin, maka dia akan menjadi disebut sebagai orang yang soleh itu. Nah, orang yang soleh itu adalah ada dua sisi mata pisaunya itu.
soleh kepada diri sendiri untuk menyelamatkan dirinya, untuk dapat balasan dari Allah dan untuk kembali dengan keselamatan dan kebahagiaan, itu kesolehan pribadi. Nah, kemudian ada kesolehan sosial. Kesolehan sosial inilah yang konteksnya itu menjadi terkait dengan ekologi gitu, atau ilmu lingkungan gitu. Jadi orang-orang Islam yang mukmin, muhsin, mutakin, dia akan mengejawantahkan diri sebagai orang yang baik, kayak gitu. Orang-orang luar tidak paham, apalagi misalnya orang non Muslim ya, nggak tahu nih orang Islam, orang iman, orang Muslim, orang mutakin, nggak ngerti. Tapi yang melihat orang ini baik atau tidak baik. Orang yang memiliki pribadi 4 karakter tadi, Muslim, mukmin, muhsin, dan mutakin, pasti tidak ada orang yang baik. Dia penolong. Penolongnya tadi karena konsepnya rahmatan lil alamin, orang Islam selalu bantu, orang Islam tidak begitu. Nah, jadi orang yang memiliki karakter tadi, dia adalah orang yang soleh. Dan orang yang soleh itu adalah orang yang baik. Orang baik diambil itu adalah misalnya baik. Nah, di dalam surat Al-Qur'an, qulu salam. Jalankan ketentuan dengan baik. Assalamualaikum ya akhi, itu ketentuan baik. Ditentukan ada mereka pun gitu. Kamu cantik ya. Kalau misalnya itu dia mengucapkan Waalaikumsalam gitu. Terima kasih sudah memuji. Orang-orang yang baik itu seperti itu. Dia ketika walaupun dia mengatakan itu orang baik, lisannya baik, kakinya baik, tangannya baik, gitu. Perilakunya baik, akhlaknya baik, perkara baik itu. Jadi dampak kepada itu ada orang yang baik gitu, memberikan kebaikan kepada temannya, sama manusia memang yang ada di sekitarnya, dia berperilaku baik, berkata baik, dan bersikap baik gitu. Atau istilahnya itu soleh, sebagai orang yang soleh pribadi maupun sosial. Seperti itu. Datang apa? Baiklah, terima kasih ayah Anda. Intinya mereka itu secara tidak langsung sudah menjadi orang baik begitu, dengan memberikan perkataan yang baik, perbuatan yang baik. Oke, selanjutnya ayah Anda ada pertanyaan lagi. Apa saja yang menjadi kiat-kiat dalam melakukan konservasi alam oleh warga Muhammadiyah sesuai syariat? Silahkan ayah Anda. Ya, apa saja yang dilakukan langkah-langkah yang dilakukan dalam konservasi lahan. Aturan di dalam Al-Quran itu, konservasi lahan itu yang paling utama dan paling utama adalah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaiki gitu. Jadi memang Islam itu bersifat sangat ganda ya, konsep sangat ganda, sangat praktis gitu. Kita mengatakan yang begini, kalau kamu nggak bisa memperbaiki, jangan merusak gitu. Ini gitu kan. Kalau kamu tidak bisa memuji, jangan mencari gitu. Itu ucapan kita sehari-hari. Kalau kamu tidak bisa membantu, jangan merepotkan kan gitu kan. Nah itu kalau kita bisa membuat islah, malah itu tidak ada islahnya dalam Al-Quran itu, saya kira ayat itu ada seperti itu. Konsep yang pertama, jangan merusak jangan buat kerusakan kamu. Itu konsepnya. Yang kedua adalah lakukan kebaikan. Hanya dua saja konsep dalam menjaga atau melestarikan lingkungan hidup atau membuat keseimbangan dalam lingkungan hidup saja ada dua. Satu, jangan buat kerusakan. Kedua, buatlah perbaikan atau konservasi itu bisa kita. Maka kemudian kalau misalnya kita di zaman beberapa salah satu ya mungkin sekitar
10 atau 15 tahun yang lalu, itu 20 tahun yang lalu lah begitu. Itu ada namanya satu tebang pilih untuk memanfaatkan hasil hutan itu dipilih. Yang kedua dia menanam dalil naturalisasi gitu. Jadi tebang pilih itu sebuah proses eksploitasi, bukan eksploitasi ya, karena agak ekstrim, tapi memanfaatkan dari hutan dipilih yang sudah sadar gitu kan, karena memang yang sudah sadar juga harus dimanfaatkan. Kalau tidak juga dia akan pos-pos malah jadi bahan kita ambil. Yang kecil-kecil jangan dulu, tapi begitu yang bisa kita ambil akan tanam lagi konservasi langsung, tidak merusak ini dan melakukan perbaikan. Jadi ada pusat-pusat pembinaan untuk melakukan. Jadi saya kira untuk apa saja tahapan kita melakukan pelestarian lingkungan kita tapi tidak merusakan, melakukan perbaikan. Karena ketika perbaikan itu ya secara praktis dan detailnya mungkin bisa banyak dan variatif untuk membuat tanaman bibit sebanyak-banyaknya yang memang di tempat itu lebih atas. Kedua ada semacam tumpang sari antara tanah pautan dengan tanaman kultura misalnya. Misalnya kita pernah dengar ada program tentang kemasyarakatan. Jadi masyarakat boleh nanam yang dia bukakan di sebuah kawasan hutan itu, tapi tidak terus konservatif. Konservatifnya itu dari pemerintah ini tolong tanam jengkol, tanam teh, tanam pokoknya kayu-kayuan yang usianya tahunan bahkan bisa bulan kan. Tanaman jengkol, tanaman jahe, tanaman teh, tanaman mungkin lagi itu bisa berbuah 20 tahun. Nah, sementara ini ditanam di bagian kawasan yang dibuka, di tengahnya dia kena kopi, ada sayur, ada namanya tanah. Di negeri kita ada namanya cerita masyarakat. Jadi perpaduan konservasi lahan, tetapi masyarakat ini juga bisa menanam yang dibuka, menanam kopi, menanam kebutuhan sehari-hari seperti itu. Nah itu detailnya. Tapi intinya ada dua pokok lahan tadi. Tapi tidak menggunakan waktu silakan. Tapi yang kedua istilah melakukan perbaikan atau konservasi. Saya kira seperti itu sih Pak. Ya, kalau dari lingkup amal usaha manusia sendiri itu bagaimana ya? Dalam mengatasi persoalan yang ada dalam lingkungan ekologi. Ya. Jadi di lingkungan perserikatan MLLH kita termasuk majelis yang baru ya. Masing-masing yang baru itu memang salah satu panggilan Perserikatan Muhammadiyah itu untuk peduli pada lingkungannya. Untuk diketahui, kalau kita baca referensi tentang bagaimana penjurusan dan pengurangan jumlah area hutan kita, berapa waktu tanah ada begitu dalam satu hari itu kita berkurang sekian ribu hektar. Nah itu kalau misalnya di awal 2000-an ya, dari ujung tahun 1900 sekian gitu. Itu ada proses penjurusan luasan hutan yang luar biasa. Karena kita mungkin sudah kan. Jadi saya lama di kebun ya, di kebun swasta nasional gitu. Itu saat ini kebunnya punya luasan hutan semua itu. Baik hutan PNPI, juga tanah masyarakat. Jadi kalau sekarang kadang-kadang kalau investor mencari luasan hutan yang misalnya bukan luasan hutan, luasan harapan yang hanya 2 hektar sekarang sudah sulit. Tapi di 12 masih bisa dari area luasan sebentar gitu ya. Karena kira-kira sangat sulit dan tidak ada lagi. Dan sebagian dari itu adalah oleh karena itu kepedulian Muhammadiyah pada situasi ini membentuk majelis lingkungan hidup gitu. Nah kemudian apa langkah yang dilakukan majelis lingkungan hidup ini banyak aktivitasnya, di antaranya adalah melakukan upaya-upaya perbaikan gitu. Di antaranya
lingkungan hidup itu mengajarkan kepada kami dalam kelompok imam itu kiatnya adalah untuk menabung dan panen hujan namanya. Air hujan itu menanam ini banyak jenis cabang-cabangnya. Saya sendiri secara pribadi termasuk selalu memudahkan dalam berbagai pertemuan agar dalam tanaman pohon itu ada tanaman pohon yang tanaman pohon yang produktif. Karena saya selalu mengamati saya sudah di taman luas di Barat misalnya kan itu tanaman yang bersifat hijau atau tanaman hutan hanya buah adalah buah yang beracun kalau dipakai oleh hewan misalnya saya tidak tahu namanya ya kemudian saya kalau datang itu udah jadi tanam di area udara taman berada yang selanjutnya itu kita ditanam ini misalnya amara apa kita jambu, berdomong, ya karena buah-buah lainnya sehingga di samping menggunakan berfungsi untuk produktif. Kadang-kadang begini, kita tanam siapa yang main kan gitu seperti itu. Itu adalah hal-hal yang sungguh tidak menguntungkan pemikiran yang seperti itu. Dan relatif orang egois begitu ya. Saya sekarang kan saya sedang jabat. Kalau nanam di sawit di Belanda gitu di BNP itu kan mungkin lain kalau nanam saya pensiun saya nggak main kan bisa begitu. Kalau semua kapan kita menanam kan ini dan kita semua berikhtiar ayo kita tanam kapan saja jangan berpikir kalau nanam saya menikmati apa tidak jangan seperti itu saya kira seperti itu jadi tadi kata Muhammad ya MNH itu dia melakukan namanya mata yang cara memanen air hujan itu di mana pemandangan itu apa air hujan dipanen itu untuk tidak berkala kemarau. Jadi waktu hujan itu kita dalam tempat yang bisa hujannya. Dan ketika nanti hujan dia bisa untuk hujan. Keterusnya menambahkan sirama air itu sudah terjadi sepanjang tahun. Mama kita jadi satu kerajaan. Ini kita kemarau kalau tanaman kita tidak siram itu akan sakit dan berhenti gitu. Itu pemanfaatannya. Yang terjadi ada setengah gitu dan ada yang namanya kalau hijau ada pola hijauan pasti kita dihijaukan kemudian ya hijau ke sana kira-kira itu yang dilakukan oleh apakah kami MNH ini sebenarnya tidak ada produknya akan kami menitipkan tanaman buah di sekolah-sekolah monyet ya sekolah selatan karena dia PPM ya baru kalau itu dijaga dulu ya terus itu kami sekarang sedang menyiapkan karena ada pandemi COVID karena jauhnya kita masih bisa pegang atasan itu buat lagi sebelum musim itu kita akan melakukan itu kalau sekali lagi ada volunteer yang siap membang bibit 5.000 bibit dan bukan itu kita berikan di sekolah-sekolah pengajian Sumatera Selatan jadi ini sekolah cukup ada berapa banyak mana karena mereka juga kadang-kadang lahnya tidak ada tapi dengan seperti itu kita sudah ada memfasilitasi penanaman buah di Sumatera Selatan dunia sekolah-sekolah saya kira langkah-langkah oleh disampaikan oleh MNH itu seperti itu sifat ya Anda tapi misalnya Anda jadi manusia yang kita temui di lapangan itu banyak itu melakukan banyak pembangunan seperti sekolah dan amal lainnya dan itu menghabiskan banyak lahan dan menebang pohon menurut saya
Anda sendiri, apakah pembangunan tersebut harus di stop karena matahari lahan-lahan masing-masing sedikit akibat banyak dibangun sekolah media dan lain sebagainya. Bagaimana pandangan Ayahanda kalau lahan tersebut lebih baik manfaat dia untuk mengelola sebagai tempat berkebun atau pertanian untuk membantu anggaran warga media sendiri. Intinya dulu sekolah media sudah banyak secara kuantitas. Contohnya Ayahanda. Baik. Jadi misalnya kita sebut contoh di Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan ini adalah sebuah provinsi di Pulau Sumatera. Kita perlu pahami bahwa Sumatera, Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa, dengan Kalimantan sesuatu hal yang berbeda gitu. Kepemilikan lainnya itu berbeda. Maksud saya kalau di Jawa itu sempit sedikit, kalau di Palembang masuk luas gitu. Nah, di Palembang itu sudah di Palembang misalnya, tapi itu semuanya paling akan sampai di pindah pusat ya. Itu arealnya mencapai luasan 3,5 hektar. Itu tidak cukup luas gitu. Menurut pakar kampus dan yang dilihat asal itu mengatakan Palembang makanya jangan menggunakan kampus ini tradisional, tapi kampus kampus itu dia naik ke atas gitu. Kata salah satunya karena sudah berlangsung sudah sangat lama gitu di masa lalu di 2019 tahun kemarin gitu ya. Kalau hujan sudah itu Pak. Karena kita bandingkan langsung aktif itu dengan memviralkan dan Pak banjir kepala gitu kan. Saya tadi menjelaskannya gitu. Apa tetapi maksudnya tidak lalu jangan ini gitu kan. Artikel banjir ini. Jadi kemudian tapi kalau sekarang karena kita sedang membangun, saya sangat enjoy gitu, mudah kan menjelaskannya yang saya sedang bangun. Nah, kita banjir itu kita mau tidak mau harus bangun, tapi situasinya tadi bangun ini biasa kita itu nanti justru akan menambah luasan ruang bagi itu masih yang sekarang. Ini contoh aja gitu kan, ini kan jelas-jelas supaya bisa bahwa kita sekali menggunakan itu lalu dibandingkan konservasi yang kita lakukan gitu. Dan sekarang UNPN terdiri dari 6 gedung di kawasan AI itu. Jadi kelompok STNI, pertanian, FPIP dan pusat. Ada 6 gedung. Ini akan dihancurkan gitu kan. Tiga gedung saja nanti tinggal jadi gedung A, B, C, ada nama kampus, tapi naik ke atas. Masing-masing lantai 9 lain untuk 9. Nah dengan dilakukan hanya gedung itu KRM hanya belum tentu itu akan sangat luas gitu. Jadi kapasitasasi dan lama-lamisasi gitu, ada tambang dan usaha akan menjadi gitu. Kalau mungkin kalau lagi saya sudah mulai kan sudah ada pembangunan data jadi kita sudah lain. Nah, kita juga menunjukkan ke SMP yang sederhana, itu tidak mau berdiri ini sebagai karakteristik Nah, tapi dari 3 hektar itu mungkin hanya menggunakan sedikit saja untuk bangunan. Sebenarnya adalah lapangan dan alam. Nah, tapi kita punya lahan kan kampus itu sebanyak 74,5 hektar itu. Kebetulan kalau saya kita buat agrowisata. Kita buat dulu bagaimana tanaman. Saya kira ini bagaimana kita memanfaatkan pemilihan yang susah ini dengan memberikan masalah-masalah. Kira-kira pembangunan gedung-gedung saya yang ada kita ini bahkan masih kekurangan gitu ya. Kita tidak luas gitu. Luas aktivitas kesehariannya insya-Allah. Seperti itu Sifat. Baiklah, berarti pembangunan telah dilanjutkan dengan hanya menggunakan 3 lahan saja, Ayahanda. Dan 2 perjanjiannya tadi ada Ayahanda utama dan ya. Jadi memang benar-benar sekali kerjanya. Oke, terima kasih.
Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari saudara kita Riri. Pertanyaannya, mengurangi penggunaan plastik adalah bentuk gerakan ekologisis. Solusinya gimana kita mengganti plastik untuk membawa barang yang ramah lingkungan? Silakan Anda. Baik, pertanyaan ini sangat bagus ya. Kita ya harus kita dengan kita sendiri. Mengurangi penggunaan sampah plastik, kita salah satunya belajar jangan membawa plastik ke rumah kan. Ini saya kita bagi karena harus jadi memberikan contoh ya. Saya kalau belanja hari Minggu ke pasar itu, saya bisa saya di belakangnya bawa tas gitu kan, itu bawa dari rumah gitu. Karena saya punya konsep ini tidak mau beli atau ingin mengurangi menggunakan plastik yang dijajah oleh para pedagang bukan makan. Saya mengatakan bahkan ada tempat usaha ini gitu, tas yang udah belanja sayuran di pasar itu rusak gitu. Kadang-kadang beberapa tahun gitu. Jadi itu salah satu yang mengurangi penggunaan sampah belanja. Jadi karena setiap belanja kita masih menggunakan sekali. Kita bawa dari rumah. Apalagi sekarang pasar atau pembuat dan lain-lain. Berapa Bu? Ini katanya dia dan bayar atau yang beribu yang kan itu juga bagian yang mereka lain sedikit. Saya setuju kita kurangi menggunakan plastik itu. Caranya kita bawa tasnya atau kantong dari rumah. Kalau mungkin ya kantong yang plastik gitu. Kemudian ini saya pelajaran sangat online ya bahwa untuk sedotan itu ternyata itu bahkan Kalimantan itu bahkan itu untuk menggunakan semacam apa ya jalan ini ada mendong anak-anak mendong dalam rawa itu semacam mendong itu membuat tikar dijebol lalu yang jadi kakar. Mendong ini asalnya sudah sebuah seperti bambu dan dalamnya lolong gitu. Ini ternyata sudah dibuat di Bambangan dari Kalimantan itu ukuran yang ukuran dan dipepet gitu selatan itu lalu disterilkan gitu. Sterilisasinya itu bisa sekeliling kalau anak-anak dia dituntut dengan alkohol biasanya tapi mana lain kira-kira kalau saya salah satu bisa setiap lain gitu kan kita bisa buat yang misalnya yang edible gitu ya bisa kawan konsumsi gitu kan intinya dia di sterilisasi lalu dikatakan sudah jadi ternyata tidak lagi menambahkan dengan plastik jadi hanya itu saya kira adalah langkah untuk bagaimana kita mengurangi penggunaan plastik yang menjadi sampah atau perbaikannya tidak degradasi tidak dibuang sampah dibakar juga memproduksi kan yang paling bagus adalah mengurangi sampah kita jangan beragam dengan memaksakan itu kita tinggal duduk salah kalau kita bisa masing nanti kan ada ilang juga ada sehingga kita bisa semua masalah plastik kita mengurangi plastik adalah dengan cara ini kita ketika belanja kita jangan lagi menata atau mau menerima masalah plastik dari tempat belanja kita bawa tas dari rumah. Yang kedua beberapa produk yang kita gunakan itu diganti jangan berbahan plastik lagi tapi berbahan misalnya bahan itu tidak banyak kita tas dari kulit kulit pisang ada tas yang dari anyaman gondok ada juga kira-kira lain sandang ibu-ibu dari tanaman yang seperti itu yang sifatnya manfaat tambah yang sifatnya ada gradel ya organisasi oleh program ini saya kira seperti itu sih Pak. Ya, terima kasih ayah Anda. Selanjutnya ya ada pertanyaan lagi ayah Anda. Bagaimana kita merawat binatang atau hewan langka sedangkan pemerintah membatasi tahu membeli peliharaannya
dan kebun binatang sekarang banyak sudah sembunyi dan ada yang memakan oleh hewan-hewan. Contohnya ya ada. Ya, ini kayaknya hewan lain ya gitu. Ya pada dasarnya hewan lain kan dilindungi ya. Misalnya kalau sekarang burung saja sudah dilindungi, kalau jenis-jenis kacer, burung batu, atau burung yang bisa beo gitu. Itu dulu 5 tahun lalu saya di kebun saya ada kita kebun beo. Sekarang tidak ada lagi bisa lainnya gitu. Jadi menurut saya kalau burung apa itu memang bisa saja dimiliki oleh seseorang dibagi gitu. Ya caranya tuh mengikuti SOP spesifik hewan itulah. Bagaimana memelihara buaya, ada orang buaya ya. Ada orang buaya, ada orang yang menyebut burung, ada orang yang hobi anjing, ada yang hobi kucing gitu. Mungkin ada bagiannya adalah hewan pasar gitu, tapi sebenarnya adalah itu sama si Sail tuh. Babarnya namanya tuh kucing kan kucing ya. Artinya dia juga mungkin sudah paham bagaimana memelihara dan memberi perawatan kepada kucing saja. Biasanya ya saya tahu dia bagaimana memelihara atau merawat binatang lain itu. Tapi biasanya ada orang lain ada yang lalar gitu, banyak lalar gitu, tirir, merah, macam-macam biasa gitu. Kalau saya tidak ada satu yang saya sukai pada hewan lain itu, pertama dia mahal gitu, saya tidak pakai dengan hewan, tapi bagiannya memang lebih dan bisa ya sah saja gitu. Yang penting dipelihara gitu, jangan sampai dia tersasar. Kita ada disiksa oleh burung misalnya, jangan lekar-lekar terlalu sampai sangat tata dan sekali kita balasannya. Jadi kalau kita bisa lebih memuliakan dibandingkan dia tempat tinggal, dia akan pilihannya karena lagi dia di jinan apa itu masih ada sebuah keharusan untuk memeliharaannya bagi yang mampu dan memeliharaannya. Jadi saya setuju saya tidak cukup paham bagaimana hewan paling hebat tertentu gitu kan. Saya hanya menanya alasan saja mengada bagaimana yang dilakukan oleh pribadi gitu. Dan selanjutnya harus diserahkan kepada pemerintah kalau dilakukan karena hewan itu terlindungi dan kewajiban selalu kita untuk konservasi dan pemeliharaannya. Saya kira seperti itu mungkin siapa? Ya, terima kasih ya. Jadi selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Aulia Rahma dari Sidoarjo. Pertanyaannya dalam memajukan perekonomian industrialisasi harus terus dikembangkan. Jika industri tersebut tutup akan menjadi masalah ya pengangguran sebanyak. Bagaimana menanggapi dilema antara industri ekonomi dan teknologi gitu saya Anda. Ya. Jadi saya baru saja membaca sebuah artikel di detik.com bahwa usaha pengelolaan hutan itu bukanlah merupakan kerugian kalau dikelola dengan benar. Jadi hutan itu tanaman dengan tanaman dan sesuatu lain kan. Kalau pengelolaan SOP itu sudah tidak akan sebuah proses perusahaan gitu. Ini hutan. Apalagi kalau sudah industri ya. Jadi misalnya industri sebut saja ini bukan gabah, bisa apa saja ya. Bisa industri tempe dan segala industri makanya berkelanjutan industri tenun itu akan gabah bahkan warnanya itu akan rusak dengan. Tapi sekali lagi dengan saja lama akan membuat sesuatu dengan yang tidak harus berprestasi. Maka dalam bisnis industri yang menghasilkan gabah seperti itu ada yang disebut dengan
ada yang disebut dengan namanya RUPL ya. Sana mungkin ini ada ketua majelis itu pasal PWW pasal tahun 19 tentang bagaimana industri ini sistem pengelolaan limbah gitu. Ada aturannya dan sebagainya. Kalau ini dilakukan, saya kira itu akan memberikan sebuah upaya tidak rusak di muka bumi. Yang kedua, ada lagi yang memang Pak, Bu, ini saya ikut sebagai industri tangga. Tetapi menghasilkan bahwa kami tidak mungkin mengelola limbah karena cukup saja kalau mengelola limbah habislah tidak bisa memberikan kantungan atau menjaga kantungan. Itu ada namanya pengelolaan limbah komunal oleh pemerintah. Jadi beberapa rumah tangga harusnya seluruh. Nah, kemudian ada sistem lain yang jadi satu yang dibantu oleh dinas PAR. Itu ada oleh kalau paling adanya program itu tentang dan pengelolaan limbah industri tangga. Mas itu. Jadi yang paling penting dari industri itu jangan ditutup sehingga memang berhenti proses aktivitas bisnisnya dan yang adalah kerja yang diberikan untuk PHK gitu. Kalau alasannya karena limbah, karena alasan lingkungan, tapi memang kalau dia bisa wajib pemerintah untuk membantu pengelolaan limbahnya itu yang disebut dengan limbah komunal ini limbah komunitas gitu. Contoh beberapa rumah industri rumah tangga itu namanya dikelola oleh satu institusi atau oleh satu unit pengelola limbah. Nah, kemudian jadi bisa menangani tentang limbahnya sehingga tidak ditutup yang gampang yang jadi berantakan. Tetapi kalau yang sudah skala besar itu ada diatur itu bisa karya berapa itu kali rumah tangga dan karya berapa itu termasuk industri kecil punya karya berapa termasuk industri dan punya karya berapa dan ada termasuk industri besar itu ada kewajibannya sudah segala peraturan undang-undang itu. Saya kira seperti itu langkah solusinya itu ya ditangani limbahnya kemudian dari padukan ketentuan yang berlaku apa ada yang rumah tangga baru kapan pemerintah apa ada yang sudah termasuk yang menanah dan besar ya khusus melakukan hal ini sehingga tidak ditutup dan tidak perlu ada yang dibukakan alasan tidak ada seperti itu solusi saling menguntungkan itu industri itu menangani limbahnya gitu. Dan menangani limbah itu ada tataran yang aman gitu. Menarik sekali ini adalah seorang dokter limbahnya ya, tapi saya tidak semuanya rumah sakit. Dia tidak boleh langsung rumah sakit sebagai rumah sakit. Ini paling itu banyak di sini sampang apa untuk merasa tapi dari arah bambang lalu kiri sampang apa daerah simpang apa sorry Pak tapi tidak paling bang dia tidak mau disebut sebagai rumah sakit tapi rumah sehat gitu. Jadi orang-orang yang sakit baru rumah itu akan menjadi sehat gitu. Tapi ini istilah dan persepsi ya. Tapi saya katakan dia punya pengelolaan limbah, jadi limbah apapun yang dia hasilkan rumah sakit itu, dia terakhirnya itu akan ada sebuah besar yang diadakan. Jadi kalau punya limbah air yang sudah bersih, ikan bisa hidup di sini, yang di sini ikan jahe, ikan ada ikan pari. Nah itu ada di dalam Palembang ini sama masyarakat tidak masyarakat yang menambah sehingga akhirnya air bagi caca itu dia pada kategori aman dan sehat dititipkan ikan kasih itu hidup dengan tenang ya dengan segar gitu bisa reproduksi juga memang sehat. Saya kira seperti itu para industri dan bisnis ini tidak mengelola limbah sehingga tidak menguntungkan atau memphk karyawan.
Sekarang sih Pak. Baiklah, terima kasih ayah Anda. Selanjutnya ini mengingat pentingnya menjaga lingkungan gitu ya Anda, khususnya di Indonesia yang mayoritasnya Muslim. Ada istilah jihad ekologis sebagai profil manusia sebagai profil art itu mencegah kerusakan lingkungan dan jaga kelestariannya. Alhamdulillah alam itu merupakan jihad ekologis ayah Anda. Tapi yang ada di bilangan begitu dalam hal ekologi di masjid banyak masjid Muhammadiyah tapi jarang sekali kita temui ceramah atau kajian soal ekologi ada. Bagaimana cara kita untuk mendorong agar air ekologi ini sama-sama masjid. Iya. Ini memang menjadi tugas dari Jojo diingatkan. Jadi sekali lagi maka kajian ekologis itu adalah kajian yang sama tidak berbeda dari kajian Paris misalnya dan ini pengalaman ini tidak baru saja. Ada berbeda tidak banyak orang anak gitu. Kalau kita sebut dalam ekologi itu orang anak itu sama-sama minat itu. Segala persoalannya itu ini diingatkan oleh itu kita semua. Bahkan saya sudah setuju ya bisa begini. Masa orang-orang yang tidak punya pengetahuan soal lingkungan dan PSS hubung dan alam itu kan juga kita di situ masuk PSS sendiri kan. Kemudian juga kalau ada kesalahan itu juga bagaimana maksudnya saya kalau datang rumah orang misalnya yang toilet dari sisi orang yang gitu sudah banyak yang memang punya komitmen masalah dengan itu tapi banyak bagian lainnya yang belum mau kan karena mau dia biasa buang ada sungai kan tidak ada biasa mikir untuk biasa mikir bagi-bagi sudah kasar itu memang saya setuju kalau dalam satu dan kalian ada perencanaan mungkin barangkali yang berapa yang cuma kali tapi kalau baru ajak seluruh dan boleh aja begitu saya setuju itu tapi saya setuju yang kadang-kadang ini adalah yang tidak ada orang yang kurang baik orang bisa ceramah itu atau ceramah itu ya tentang pahala tentang ancaman dan bagaimana menggunakan pahala yang dilakukan dan kita diajak arus gitu. Nah kalian ya pada atas azab dari gitu itu saya setuju dengan tanya tersebut bahwa masih kurang populer ada janjian ekologi berbasis apapun berperspektif apapun setuju udah itu ada kita sama-sama teman-teman kerja ada kesempatan yang sama di masjid sebab topik itu dikembangkan karena itu penting bukan kita ada antaranya dorong rasanya kan. Tetapi sekali lagi adalah diadakan saya yang tidak bulan saja harus ada yang mempermuliakan dan paling adalah kita punya minat di bidang ekologi dan lingkungan hijau lingkungan alam. Saya kira itu Pak. Sifatnya sampai ini. Halo.
tapi penyegaran lagi. Halo. Izin ayah. Oke. Sempat koneksi. Oke. Moderatornya yang bermasalah. Silakan ayah Anda bisa silakan ayah Anda. Ya, dan ini ada pertanyaan lagi dari Aziz yang Universitas Muhammadiyah Palembang. Assalamualaikum Pak, bagaimana menurut pendapat Bapak konsep gaya hidup minim sampah zero waste yang sedang populer di Indonesia beberapa tahun belakangan ini agar bisa masuk ke dalam warga Muhammadiyah secara efektif? Ya. Baik. Aziz ini masih saya yang ditanya Muhammadiyah ini. Dan ini ini juga pelestarian alam ini. Ya punya salah pelestari itu. Oke, jadi kayak ini sampah itu adalah sesuatu yang memang harus didorong oleh kita bersama gitu. Tetapi memang kita masih banyak sosialisasi gitu. Bagaimana kita harus dengan sampah yang minim. Maka kemudian dalam saya teknologi pangan gitu ya, itu ada yang namanya pembuat makanannya yang edible film ya. Edible film itu adalah makanan yang bisa dimakan. Ini menarik sekali. Saya pernah makan bakso di Lampung. Bakso itu kan ada di Palembang. Nama saya tidak karena ini. Enggak. Itu ternyata mamangnya jadi makan gitu. Jadi dia mamangnya ya berbahan kayak ini gitu. Jadi biasanya nama bakso sama mamangnya gitu. Jadi pertama mata dikasih sebagai mamang gitu, terakhir dia ini apa tuh kalau makanan di Padang bakso pangsit gitu. Nah ini saya kira salah satu contoh bahwa kita ini makan bakso pun ini sampah gitu. Dia tidak lagi dibenci lalu lagi gitu kan, dimakan semuanya gitu. Udah makan baksonya semuanya mulai dimakan dengan dirinya pangsit gitu. Ada bakso bilang bisa cara makan. Tapi sekarang ada banyak itu. Jadi untuk saudara Aziz, untuk anak Aziz ini sekali lagi ini tidak sampah itu, gaya itu sampah itu memang harus disosialisasikan terus oleh kita yang memang berminat dan dalam bidang pelestarian lingkungan. Tentunya sudah ada atau sedikit mungkin mengotori bumi ya sampah ya. Apalagi plastik yang sangat tidak terdegradasi gitu. Jadi saya sangat setuju tentang ini. Mulai dari kita ayo mari kita hidup dengan memakan sampah yang akan kemudian mengotori lingkungan dan mengotori kita. Saya kira kalau ditanya bagaimana supaya menyentuh masuk ke dalam media, caranya adalah sosialisasikan. Dalam kesempatan kita sudah menyampaikan itu, dalam kesempatan kita sudah banyak undang orang banyak yang menyampaikan itu. Atau sekarang kan sekali lagi kita hidup dengan media sosial ya. Jadi pada video agak dua semacam siaran YouTube sudah pendek gitu tentang foto dan promosi serta propaganda tentang bagaimana hidup gaya hidup sampah itu. Saya kira seperti itu. Ini sesuatu baik. Ini diberikan dan harus dimasukkan. Caranya adalah dengan sebanyak-banyaknya sosialisasi
yaitu menggunakan berbagai media. Kalau dulu kan medianya kan dari televisi atau radio, sekarang ada sosial yang efektif gitu. Silakan semua dari kita ambil peran di dalam sosialisasikan gaya hidup sampah atau zero waste gitu. Saya seperti itu tentang sifat apa ini ya. Silakan. Ya, terima kasih ya atas jawabannya. Ini ada yang bertanya saudara kita. Silakan saudara Syuron dari Palembang. Silakan teman-teman. Silakan Kak Adit. Jangan ada silakan. Ya, baik. Ini menarik sekali ya diskusi malam hari ini. Sekarang kita masuk ke problem yang ada dari ini. Nah, yang hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 dari bahwa awal mula COVID-19 ini dari kerusakan ekologi di Wuhan, China, di mana virus corona ini ya tempat pada yang ada binatang dari ular dan serigala dan semacamnya. Nah, karena banyak kerusakan lingkungan dan sehingga virus tadi banyak kehilangan tempat inangnya tadi dan yang disayangkan banyak manusia yang mengkonsumsi kelelawar tersebut sehingga virus tadi berpindah dari inangnya ke manusia. Nah, bahkan sekarang manusia yang menjadi kurir penyebaran virus ini sudah menyebar seluruh dunia. Nah, di Wuhan sendiri waktu penerapan lockdown dilansir dari CNN bahwa selama menerapkan lockdown itu emisi udara di Cina berkurang sebanyak 40% dan udaranya membaik sebanyak 11,6%. Nah, ini menjadi yang awalnya mencari pada sebab dari kerusakan ekonomi karena penerapan lockdown, pabrik-pabrik banyak ditutup, transportasi yang banyak menghasilkan polusi udara juga dibatasi, sehingga dapat baik pada iklim dengan perbaikan polusi udara yang ada di Cina. Begitupun dengan Italia ternyata. Nah, di Indonesia juga kayak di Jakarta juga penerapan PSBB ini sudah mulai berkurang. Artinya jadi ada ekologi yang bisa maknai balik COVID-19 ini. Nah, yang bertanya sekarang, kalau menurut ayah Anda, ketika COVID-19 ini berakhir, kiranya bagaimana kondisi yang akan diprediksi soal polusi udara, kemudian bagaimana ada air yang berkurang limbah dari pabrik tadi, apakah ini akan tersebar langsung setelah dari COVID-19 ini, atau mungkin malah akan balik lagi sama seperti kejadian sebelum COVID-19, kemudian pabrik beraktivitas lagi dan menimbulkan limbah lagi dan polusinya juga akan menjadi parah mungkin.
Kira-kira bagaimana Anda pasca dari COVID-19 ini? Itu saja ya Anda. Oke, baik. Aditya, salam. Jadi ini persoalan kekinian yang mengenai kita hadapi gitu. Tapi memang diketahui terkait dengan pandemi COVID-19 ini banyak hal yang tentunya tidak kalian dengar ya. Sebagai contoh misalnya kita Tuhan juga untuk kiriman pada penanganan pemulihan penyebaran COVID-19 ini itu pemerintah komunis Cina itu menggunakan kapal yang sudah disertifikasi untuk deteksi warga Cina dalam aplikasi HP. Aplikasi HP itu akan memberikan sinyal apakah dia warna hijau atau merah. Jadi seperti kita memang HP itu kalau kita punya aplikasi untuk berpotensi itu kita terdeteksi berapa. Nah kita itulah kalau tidak terjaga. Maka dengan aplikasi itu seorang yang menggunakan HP itu akan ketahuan si pemegang HP itu dia terpapar COVID atau tidak, atau sudah terpapar tapi dia sudah bagus, sudah stabil gitu. Karena dia mungkin sudah konsumsi imunitas ditingkatkan dengan konsumsi banyak vitamin misalnya sehingga dia akan juga. Nah yang dia juga oleh kemana yang merah itu juga. Tapi kembali pada awal itu terhadap pemerintah Cina itu mendata semua handphone yang sampai sudah beredar. Ternyata hasilnya pemilik handphone itu berkurang dan 21 juta orang. Di antaranya adalah dia itu mungkin gagal meninggal. Dan yang paling besar juga adalah dalam dada. Maka akan ada 21 juta handphone yang mati. Itu. Apakah ini pandemi semua? Bisa iya, bisa tidak, atau bisa sebagiannya. Tapi seorang matematika mengatakan, oke, 10% saja dari 21 juta itu adalah matematika dibagi 2.100. Tapi matematika Cina mengatakan yang ratus saja. Jadi itu ngomongnya. Faktor kedua di Wuhan itu udara itu meningkat daerah itu sampai 22%. Kenapa? Daerah itu dihasilkan dari bakaran manusia dari material itu di pusat-pusat laboratorium di Wuhan. Itu adanya pusat-pusat material itu telah membakar mayat itu tingkat sebanyak 2% dari hari-hari biasa. Itu menunjukkan bahwa memang yang mengatakan COVID di Wuhan itu ya jutaan gitu. Bukan ya saya selalu bilang gitu. Tapi oke, itu kita klik itu. Kita kembali ke tanah air. Kelas dulu memang COVID-19 itu ya kemudian yang asalnya itu seperti itu juga asalnya juga variabel ya. Ada mengatakan kebocoran dari laboratorium penelitian di Wuhan itu, tapi ada yang mengatakan itu memang itu virus ini salah satunya itu ada dia di tubuh kelelawar. Justru awal-awal itu dengan virus itu kalau tubuh saja kita bilang kelelawar ada. Seperti ada hewan-hewan, ada hewan yang namanya walang kekek kalau saya bilang gitu, atau ada tidak walang kekek itu itu dia akan ada cacing tanah yang kalau itu dilepas mati walang kekeknya. Tapi kalau kita masuk kita, terutama kalau berbulan-bulan, dia bisa mensulat pori-pori kulit gitu ya, atau masuk mulut ke hidung gitu. Nanti dia akan bersemayam di usus kita, penyakit itu jadi patogenik gitu kan. Nah, begitu juga kalau dia di kelelawar, kalau dia di hewan-hewan yang tempatnya dia malah di sinergi gitu. Hewan tersebut, tapi udah bisa dijadikan patogenik. Hikmah dari kita lockdown itu. Tapi untuk diketahui, Sumatera Selatan itu paling musim terbesar itu adalah daerah ya kan kita melihat apa yang saya kira ada sering gitu Sumatera Selatan itu silakan yang menghasilkan asap dari sesuatu produksinya dan proses industri itu paling yang ada. Artinya ini beda dengan komposisi sumber
polusi di Jakarta. Jakarta memang hampir setiap sudut ada industri yang menghasilkan sampah, baik cair maupun asap udara gitu kan. Limbah cair itu biasanya tuh seperti cat atau warna gitu kan. Dan asap udara itu ya untuk membakar proses industrinya gitu kan. Nah itu kalau di Jakarta hampir setiap sudut wilayah itu ada industrinya gitu. Bahkan dalam jumlah yang banyak juga gitu. Sehingga memang ketika dihentikan kata gitu itu sangat signifikan gitu. Jumlah kendaraan juga luar biasa dibandingkan di Palembang. Tapi kalau di Palembang ini dominasi itu adalah memang asal kendaraan roda 4 dua dari asal kendaraan motor kan. Nah kita lihat, tapi kita belum betul-betul lolos ya. Dalam persiapan ini sepertinya saran untuk stay at home gitu, work from home gitu, kayaknya kena jalan nih. Kita tuh masih di jalan-jalan masuk kilometer ini tiap hari ya macam dari DKI sampai ke Polda gitu kan, masih seperti itu. Ya. Nah, artinya memang sepertinya lockdown nanti kalau sudah berhasil tidak ada sudah ada kan belumnya kalau persiapan bisa 12 SKS sudah diberikan itu tidak ya sampai H2026 ini nanti dilakukan menuju ke arah gubernur gitu kan. Tapi saya tidak ada meskipun memang sumber polusi kita dari daerah kalau dibanding lockdown gitu ya. Jadi sebenarnya kita pun yang berangkat tidak bisa ke seberang hilir bisa ke sebelum misalnya gitu kan. Artinya memang keputusan ketat hampir ada tutup orang-orang tidak bisa keluar Palembang itu juga tidak masuk Palembang sangat ketat gitu. Saya kira itu akan signifikan dan tentu saja nanti kalau tapi ini cukup lama ya. Cukup lama artinya minimal kan 2 minggu kalau jangka ini sangat panjang lagi gitu kan. Berdasarkan durasi inkubasi COVID-19 itu kan minimal 2 minggu gitu ya. Tapi masih berpanjang kalau perkembangan nampak terputus secara signifikan kan transmisi lokal COVID-19 ini. Nah oleh karena itu seberapapun lockdown itu dilakukan atau PSBB dilakukan, saya kira akan sangat berpengaruh baik kepada liar-liar itu kepada segar udara, segar udara di yang Palembang. Ini bisa disebut dengan GCMS itu ya, apa cemaran yang ada di udara gitu. Dan itu sesungguhnya sangat penting di informasi tersebut. Nah, tetapi apakah nanti kalau sudah pandemi COVID ini yang berakhir, ya mesti kembali lagi ya orang-orang yang nggak keluar lagi, tidak jelas terutama motor gitu. Coba kalau Anda perhatikan dalam satu hari itu satu malam bisa berapa truk besar yang roda 12 lah ya yang bawa kendaraan motor dari Jakarta ke Palembang dan itu secara terus berarti kan jumlah kendaraan sangat sampai bertambah oleh karena itu memang macet itu ketika tidak bertambahnya jumlah ruas jalan tapi kita lihat adalah jumlah bertambahnya kendaraan motor jalanan berarti ditambah dengan polusi dan sembarangan. Nah sekali lagi ketika COVID ini dilakukan lockdown saya yakin akan berperan sangat baik pada jalan Palembang dan kepada pelestarian lingkungan. Tetapi ketika nanti kembali sudah normal lalu mencabut SPB ditiadakan, ya saya kira akan benar-benar asalnya. Tapi setidaknya ini akan memberikan penyegaran dan beberapa saat gitu kan kita misalnya hanya punya kan itu kalau secara kan harus dilakukan pembersihan kan ketika dilakukan pembersihan yang ketiga doang ditambah air baru itu ikan segar misalnya tentang dalam minum kan sudah cukup jadi adanya pembersihan yang seperti itu ada sangat bilang don ketika terjadi gangguan itu akan berkembang baik tapi ini yang kita pasti kita sudah berakhir akan baik betul-betul baik pada saat tertentu ada pembersihan gitu jadi benar-benar balik ke lingkaran bersama. Iya, baiklah, terima kasih Ayah Anda. Jadi sekarang kita sudah berada di penghujung acara.
Ya, Kakak Dari, silakan. Baik. Jadi ayahanda kita sekarang sudah berada di acara. Terima kasih banyak ayahanda atas materi yang telah diberikan dan waktunya. Terima kasih banyak, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kakak Aditya Salam, mungkin ada yang disampaikan kan? Moderator, saya closing statement ya, sedikit ya. Oh iya, silakan ya. Ya, oke. Moderator si Pak Liza Jatri yang sungguh sangat energetik untuk jalannya semacam sampai ini diskusi yang hangat di malam ini semakin malam gitu. Tapi sebenarnya terakhir memang kita disarankan untuk banyak beribadah dan tidak tidur gitu kan, dari siang hari gitu. Ya, nanti kita lanjutkan pertemuan yang mulai dan sebagainya gitu lagi ini. Saya sampaikan dengan sifat dan sultan saya selaku mungkin penggawa dari Sulawesi Selatan dan ada datang di Kota Palembang. Saya kira saya lebih mengaturkan rasa terima kasih dan setinggi-tingginya seluruhnya kepada aktivitas dan inovasi dari Kota Padang dan Jawa dan lingkungan Ikatan Nasional Muhammadiyah Sumatera Selatan. Semoga ini menjadi amal soleh kita. Kita hanya mengingatkan kebenaran atau tidak mencari-cari silas dan tidak mencari hal yang lain selain dari Alhamdulillah. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan kiranya ada pendapatnya dan apa kesalahan yang berkenan dan hal yang keliru dan tidak nyaman atau tidak enak diterimanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun. Dan sekali lagi ini semoga Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan waktu dan Aditya Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak ayahanda. Seluruh teman-teman juga kami terima kasih banyak karena telah bergabung dan berpartisipasi pada diskusi malam hari ini. Saya Zabina selaku moderator, kami undur diri. Baiklah, sebelum itu marilah sama-sama kita tutup acara pada malam hari ini dengan melambaskan dalam. Saya selaku moderator kami undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, jauh lestari. Salam lestari, jauh. Terima kasih ayahanda.